Mas Zainur, tadi saya tertarik dengan pernyataan Mas Zainur yang menyampaikan bahwa biaya politik ini sangat mahal sekali karena adanya money politics di sana, serangan fajar. Sebetulnya serangan fajar, money politics itu bisa terjadi karena sistem yang terbentuk di elit politik kita, atau memang ini demand di masyarakat yang tinggi sehingga elit politik menggunakan serangan fajar itu sebagai instrumen? Saya sih melihat semua berasal dari elit politik ya. Masyarakat itu terbiasa menerima dan meminta serangan fajar, meminta politik uang, meminta amplop itu karena dalam tanda kutip diajari oleh elit-elit politik. Ketika ada pemilu, ketika ada pilkades gitu ya, ada pilkada, ada tawaran-tawaran dari para peserta pemilu sehingga lama-kelamaan ini menjadi semacam terpola gitu ya, masyarakat justru yang kemudian meminta. Jadi yang mendidik masyarakat menjadi peminta-minta serangan fajar itu juga adalah para elit kita. Nah, elit kita itu memang di kondisi yang saat ini saya katakan itu juga terkondisi oleh sistem pemilu kita. Sistem pemilu kita kan dengan apa namanya proporsional terbuka dengan seperti sekarang ini, para caleg ini tidak saja bersaing dengan partai-partai lain, tetapi mereka juga bersaing di internal partai mereka sendiri gitu ya, di dalam satu dapil yang sama gitu. Jadi memang persaingannya sangat keras, bahkan dikatakan pemilu 2024 ini adalah pemilu paling brutal gitu ya, khususnya dilihat dari serangan fajarnya, sehingga memang ke depan perlu sekali adanya evaluasi mengenai sistem kepartean dan sistem pemilu kita gitu ya. Saya bukan termasuk orang yang mendukung kembali ke masa lalu begitu ya, dengan apa namanya proporsional tertutup misalnya. Tetapi apapun itu tetap harus diusahakan cara untuk bisa mengubah agar pemilu itu menjadi semakin murah. Kalaupun misalnya ada pihak yang mengusulkan agar kembali ke proporsional tertutup, maka dibutuhkan Baik, Mas Zainur. step atau tahapan-tahapan agar apa? Agar tidak semakin menjadi korup gitu ya. Bayangkan dengan situasi sekarang partai-partai sendiri sebagai instrumen demokrasi di dalam internalnya sendiri tidak demokratis, kemudian diusulkan menjadi proporsional tertutup, maka partai akan menjadi sangat berkuasa, akan menjadi sangat korup. Sehingga memang dibutuhkan juga reformasi kepartean dengan melakukan demokratisasi internal kepartean. Nah, partai sendiri tanpa adanya intervensi melalui regulasi itu tidak ada partai keinginan untuk memperbaiki diri, mengenai untuk proporsional mendemokratisasi diri, terbuka yang berpotensi ini money politicsnya cukup tinggi ya, karena para caleg bertarung baik itu secara internal maupun eksternal. Kita juga saat ini telah terhubung bersama dengan Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Ya, Mbak Devi, tadi kita membahas mengenai besarnya biaya politik di pemilu. Ini apakah money politics terjadi ini karena memang sistem yang sudah terbentuk di elit kita, atau memang demand di masyarakat yang tinggi sehingga para elit politik ini menggunakan instrumen money politik itu, Mbak Devi, atau gimana? Sebagai pengajar di ilmu sosial, kita tahu perubahan ini terjadi yang nanti bisa dikonfirmasi ke teman-teman pengamat politik lah, bahwa memang ada aturan yang kemudian membuat aturan kepemiluan yang membuat memang secara terbuka persaingan itu kemudian menjadikan money politik tanda kutip sebagai jalan untuk tanda kutip lagi membeli hati masyarakat. Nah, masyarakat dalam hal ini sebagai tanda kutip customer dari pasar politik ini tentu saja akan menikmati tanda kutip berkah 5 tahunan ini gitu ya. Jadi ini satu proses alamiah yang terbentuk dari desain politik yang juga sebenarnya tidak secara sederhana terjadi kan begitu. Nah, dalam konteks sosial ini yang kemudian menjadi berbahaya gitu ya, karena artinya masyarakat tidak lagi melihat politik sebagai sebuah jalan suci yang mampu kemudian menyelesaikan persoalan jangka panjang mereka. Artinya politik kemudian di mata masyarakat secara sosial mereka melihat ini adalah bagian dari jalan keluar jangka pendek gitu ya, jalan jangka sempit gitu ya, untuk membantu mereka lepas dari misalnya kebutuhan-kebutuhan jangka pendek tadi. Ini yang tentu saja berbahaya, karena sebenarnya kita perlu masyarakat yang berdaya, yang paham bahwa dengan pilihan politik yang tepat, maka harkat, derajat dan martabat masyarakat yang kemudian akan terangkat, karena kita memiliki wakil
wakil, kita memiliki pemimpin yang betul-betul amanah gitu ya, yang kita jatuhkan pilihan bukan karena mereka membeli hati kita dengan berbagai cara yang diduga salah satunya dugaannya salah satunya money politik, tapi memang betul-betul atas dasar kesadaran. Baik, Mbak Devi, itu fenomena sosial dari sisi masyarakatnya. Nah, sekarang kalau dari sisi anggota dewan yang ramai-ramai menggadaikan SK untuk biaya politik yang mahalnya itu seperti apa, Mbak Devi? Ya, ini tadi saya sepakat dengan beliau gitu ya, bahwa Mas Zainur, bahwa memang ini satu siklus yang lagi-lagi sebenarnya sangat alamiah gitu ya. Ketika seseorang mengeluarkan sesuatu, maka dia pasti punya kepentingan untuk mengembalikan pengeluaran tersebut. Nah, artinya yang kemudian faktor-faktor tadi itu berkelindan atau saling bertemu, yaitu tadi faktor simbolik sosial, bahwa mereka dianggap menjadi tokoh. Dengan tokoh kemudian mereka terpilih punya bekal tanda kutip SK tadi yang secara ekonomi dimanfaatkan juga oleh sistem ekonomi untuk kemudian menjadikan ini sebagai garansi. Ini kan sebenarnya semuanya saling kemudian memanfaatkan situasi yang ada gitu ya. Jadi jangan melihat ini hanya dari sisi politisinya, tapi bagaimana kemudian orang-orang atau organisasi yang menerima SK itu tentu juga memanfaatkan hal tersebut gitu ya. Artinya kenapa enggak kalau kemudian saya juga bisa mendapatkan pendapatan dengan kemudian memanfaatkan SK-SK ini. Artinya kita tidak bisa sekedar kemudian memojokkan teman-teman politisi gitu, atau malah kemudian memojokkan masyarakat. Ini satu proses yang pangkalnya menurut hemat saya, Mas Zainur pasti lebih mafhum, ini terkait dari desain politiknya yang mendorong kemudian semua orang berkompetisi dalam pasar bebas yang akhirnya logika pasar yang kemudian bekerja, baik itu dalam konteks sosial kemasyarakatan maupun kelompok-kelompok ekonomi. Oke, baik, kita menuju ke Mas Zainur. Mas Zainur, kok tadi kita melihat fenomena para anggota dewan yang ramai-ramai menggadaikan SK ini kan tadi Mas Zainur menyoroti mengenai biaya politik yang sangat mahal karena adanya sistem proporsional terbuka. Jadi para caleg ini bertarung baik itu secara internal maupun eksternal. Tapi bagaimana solusinya kalau kita menggunakan proporsional tertutup pun juga ini nanti akan dikritik oleh banyak pihak tidak menggunakan sistem demokrasi dalam proses pemilihan. Betul, mau kembali ke proporsional tertutup pun korupsinya menurut saya tidak hilang, cuma berpindah, korupsinya berpindah dikuasai oleh partai, gitu ya. Jadi nanti partai yang akan menerima suap dari para calon gitu. Nah, tetapi menurut saya desain apapun yang akan digunakan, menurut saya ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama adalah demokratisasi di internal partai politik, ya. Parpol itu kan instrumen demokrasi dalam sebuah negara seperti Indonesia ini gitu ya. Tetapi parpol sendiri bukan merupakan satu institusi yang sudah demokratis di internalnya. Kalau kita mau memperbaiki situasi, maka demokratisasi internal parpol itu sangat penting untuk dilakukan. Sehingga yang kedua, nanti kalau mau memperkecil dapil, bahkan kalau ada yang mengusulkan secara ekstrim kembali ke proporsional tertutup, itu kemungkinan untuk terjadi korupsinya menjadi semakin rendah karena sudah semakin demokratis. Yang kedua adalah menurut saya mau bagaimanapun para calon anggota dewan itu juga harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan yang mumpuni agar dapat melakukan kampanye yang edukatif. Mereka harus punya rekam jejak yang baik di masyarakat sehingga masyarakat mau memilih mereka. Yang ketiga tentu adalah dari sisi pemilihnya. Masyarakat itu juga harus terus-menerus diedukasi untuk punya kesadaran politik, melek politik, tahu hak-haknya, tahu kewajiban-kewajibannya, bahwa pemilu itu adalah sarana untuk menempatkan wakilnya, bukan untuk mencari uang dari wakil-wakilnya itu. Kemudian mereka harus punya resiliensi untuk mau menolak segala macam bentuk money politik. Jadi menurut saya memang desainnya baik itu pemilu maupun partai harus diperbaiki, caleg-calegnya juga harus dikaderisasi. Yang sekarang caleg itu gampang sekali, cukup daftar melalui website bisa dijadikan caleg. Baik, gitu Mas ya. Zainur, kami sudah mendapatkan poinnya. Terima kasih atas publiknya. Dialognya hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Zainur dan Mbak Devi telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat dan sukses selalu.